salib tanpa dipikul. Saya terkejut dengan dua keputusan Mas Nadiem, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang pertama, memberikan instruksi agar menambahkan kompetensi dalam kurikulum. Salah satunya kompetensi compassion. Para pakar pendidikan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan compassion. Compassion berasal dari bahasa Ibrani, rehem atau raham. Artinya rahim atau ibu. Dalam bahasa Latin berasal dari dua kata, pati dan kum, yang berarti menderita bersama. Sedangkan dalam bahasa Yunani, pasien, yang berarti merasakan bersama, menderita bersama, menjalani kehidupan bersama, mengalami peristiwa bersama. Jadi, compassion punya arti bela rasa, yaitu belas kasihan yang diikuti dengan tindakan yang memberikan solusi. Hal ini ingin diajarkan dalam dunia pendidikan agar peserta didik dari usia dini sudah memiliki karakter bela rasa, saling mengasihi, saling peduli dengan sesama dan lingkungannya. Karena kemampuan berbela rasa itulah yang tidak dimiliki oleh mesin. Karena anak-anak kita yang dilahirkan dalam dunia digital dan sains memiliki perilaku egois, selalu ingin berkompetisi dan miskin untuk memiliki pengaruh dalam kehidupan yang konkret. Dan kita sebagai orang tua tidak mengajarkan mereka dalam kehidupan keseharian. Kedua, meminta pendidikan mengubah paradigma kepemimpinan penguasa menjadi kepemimpinan yang melayani, servant leadership, sehingga menciptakan budaya baru yang bertitik tolak pada kebutuhan end user, yaitu siswa. Para tenaga pendidik, guru diharapkan memiliki kemampuan mendengar untuk memahami, sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan peserta didik, tidak sekedar hubungan timbal balik, belajar mengajar, kemampuan menerima apa adanya, yaitu keunikan setiap peserta didik, tidak diskriminatif dalam proses belajar, sehingga mau membantu peserta didik dalam kerangka memberdayakan dan mengembangkan potensi mereka dengan kasih. Dua hal tersebut menjadi perhatian khusus di dunia pendidikan, dan Yesus mengajarkan kepada kita. Yesus diberitakan seorang yang rahim dan tergerak oleh kerahiman, sehingga bertindak melalui langkah-langkahnya, yaitu mengasihi sesama. Ada ungkapan yang mengatakan, ibadah yang sejati mengasihi sesama. Kerahiman Yesus bukan sekedar kebajikan pribadi, melainkan satu paradigma agama, sosial, politik yang menyatakan kehidupan manusia yang utuh. Itulah yang disebut dengan pergerakan cinta kasih. Politik cinta kasih Yesus membuatnya berpihak pada rakyat miskin dan menderita yang dibebani berbagai jenis pajak tanpa rakyat menikmati. Sikap keagamaan Yesus, mata ganti mata, dia ganti dengan kasihilah musuhmu. Sedangkan sikap sosial Yesus ditunjukkan melalui perjamuan terbuka, yaitu tidak menggunakan meja makan sebagai model mini diskriminasi dan pemisahan masyarakat. Yesus ingin melayani tanpa diskriminasi. Apa yang Anda bayangkan jika ada salib tanpa dipikul orang dalam sebuah perjalanan? Hanya sebuah salib yang disandarkan pada satu tembok sebagai hiasan, sebagai simbol, atau salib yang ditancapkan di bumi dengan kuat. Ketika salib itu dipikul Yesus dan berjalan menuju Golgota, maka banyak peristiwa yang dapat dikisahkan hingga saat ini. Itulah pewartaan yang hidup. Ketika salib itu kita pikul sambil berjalan sepanjang perjalanan hidup kita, maka banyak kisah yang bisa kita wartakan. Yang menjadi persoalan, kita umat Kristen sudah terlalu puas, merasa lega
Karena salib itu sudah dipikul Yesus. Yesus sudah mewakili kita. Yesus sudah menggantikan kita. Sehingga akhirnya kita tidak mewartakan kisah itu dalam perjalanan hidup kita. Bagaikan seorang calo, tiket bus, kereta, pertunjukan. Mereka menjual tiket, tetapi tidak menikmati perjalanan. Tidak menikmati pertunjukan yang ada. Artinya, tidak ada yang bisa diwartakan melalui perjalanan tersebut. Pada saat ini, Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita meneladaninya dengan menunjukkan sikap bela rasa dan melayani. Sayang, kita saat ini disibukkan dengan ritual formalitas. Bagaimana melakukan pelayanan kepada jemaat, bukan kepada sesama. Pelayanan kepada masyarakat. Namun kita sibuk untuk mempersiapkan ibadah secara live streaming, ibadah secara online, sibuk meminta jemaat untuk tetap melakukan persembahan, baik itu mingguan, bulanan, perpuluhan, dan bahkan persembahan sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Kita sibuk berteologi dengan berbagai argumentasi. Apakah perjamuan kudus bisa online, ataukah perjamuan kudus diundur? Apakah perjamuan kudus harus menggunakan roh tidak anggur? Atau bisa menggunakan nasi ketela, air putih, ataupun teh yang ada di rumah? Kita tidak mengajarkan, memberikan kesempatan setiap umat memikul salib sambil berjalan. Akibatnya, setiap umat tidak memiliki kisah yang diwartakan. Itulah yang disebut salib tanpa dipikul. Jika Gandhi saat ini bersama dengan kita, dia akan katakan berulang, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Seluruh Indonesia akan menjadi Kristen hari ini jika seluruh umat Kristen memikul salib sambil berjalan, yaitu memiliki sikap bela rasa dan melayani. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.